Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusmara, mahasiswi PPG Daljab tahun 2025 batch 1 LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan nomor peserta 41240199101891 sebagai guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SD Negeri Rancagong 1, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang. Pada hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja atau UKIN dengan judul Ibadah Haji kelas 5. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Baik, luar biasa. Atas nama Allah Akbar. Alhamdulillah, kita akan mulai. Sekarang kita akan sebelum lanjut pelajaran berdoa terlebih dahulu. Akan dipimpin oleh teman kita yaitu Alvin. Silakan Alvin. Siap, gerak. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni barakatuh. Silakan dulu Alvin. Terima kasih atas videonya. Sekarang kita akan lanjutkan yaitu religius kita membaca surat pendek yaitu Quran surat Al-Insyirah. Hafal semua anak-anak? Kita akan mulai saja. A'udzu billahi Minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa ila rabbika fadruk. Semoga bacanya kita mendapat manfaat dan barokah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memudahkan kita dalam menuntut ilmu untuk belajar di sekolah. Sekarang kita akan lanjutkan yaitu tentang nasionalisme kita terhadap negara kita, itu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh teman kita Sasif. Silakan yang dirijennya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri dari padu ibuku. Indonesia kebangsaanku, Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Dan Ibu akan lanjutkan itu untuk hari ini absen siswanya. Ada yang tidak masuk di tempat sekolah? Siapa namanya? Nangka dari Jakarta. Kita doakan mudah-mudahan sedang sakit sudah sembuh dan juga kita bisa belajar lagi di sekolah misalnya. Baiklah, Ibu akan lanjutkan yaitu pembelajaran kita yaitu tentang ibadah haji. Kalau yang minggu yang lalu kita belajar tentang indahnya berteman. Apa itu berteman?
Berteman adalah tidak membeda-bedakan antar suku, ras atau agama. Yang penting kita hidup saling berdampingan dan saling damai sehingga kita bisa saling bersama-sama. Sekarang kita akan lanjut yaitu mengenai bab 9 ibadah haji dan kurban. Yang kita pelajari adalah tentang ibadah haji. Nah, dalam ibadah haji itu ada pengertian haji. Nah, pengertian haji yaitu haji adalah acara ibadah Islam di mana jemaah menyekabat di Masjidil Haram di Mekah dan melakukan sangin ritual menunjukkan kesetiaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini ada rukun haji. Rukun haji itu merupakan seperangkat ibadah haji yang harus dilakukan setiap jemaah haji. Agar ibadah haji menjadi sah, rukun haji ada 5 pokok. Pertama yaitu harus punya niat. Pertama kita kalau mau haji harus niat dulu. Nah, ihram yaitu niat mulai perjalanan haji di miqat yang direncanakan disertai dengan menggunakan pakaian ihram. Wukuf di Arafah yang merupakan puncak ibadah haji yang dilaksanakan pada tanggal 9 Dzulhijjah. Ibadah haji. Tata cara pelaksanaan haji yaitu ritual haji diawali dengan niat ihram di miqat. Di miqat diikuti mulai pakai ihram. Kalau bagi laki-laki pakaian yang tidak dijahit ya atau bahan yang putih atas bawah hanya menggunakan pakaian tidak dijahit kain ya. Jika memungkinkan lalu jemaah melaksanakan tawaf ibadah dan sa'i di Masjidil Haram. Kembali ke Mina untuk ibadah haji selama 3 hari. 3 hari tasbih diakhiri dengan tawaf wada. Jadi hitungannya haji itu yaitu tidak sekedar sebagai bentuk ibadah, namun juga sebagai sarana pencucian jiwa bisa diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umat Islam diminta berpikir supaya berserah diri kepada Allah, atau kepada Allah, memperbaiki diri selama haji dengan meninggalkan kebiasaan buruk, meningkatkan ketakwaan, pengabdian, dan meningkatkan kesabaran, keimanan, dan rasa persaudaraan antara umat Islam sedunia. Dari ini wakil seluruh Islam secara global akan mengedepankan kualitas kesabaran, pengorbanan, dan rasa syukur kita. Baiklah anak-anak sekalian, setelah Ibu jelaskan yang di atas, Ibu akan bertanya, apakah kalian pernah dan keluargamu melaksanakan ibadah haji? Bagaimana perasaan kalian melihatnya? Apakah kalian juga ingin berangkat ke tanah suci? Jadi sekarang kita harus memperbaiki ibadah kita dan berdoa supaya Allah mengabulkan kita bisa berangkat ibadah haji juga ya. Aku ngomong, udah hafal semua belum? Perhatikan.
video yaitu tentang pembelajaran ibadah haji. Tolong diperhatikan supaya nanti bisa ada pertanyaan dan bisa menjawab tugasnya. Bulan Dzulhijjah merupakan bulan yang dicintai oleh Allah. Bulan penuh dengan kemuliaan, terutama pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ibadah haji dan kurban merupakan ibadah yang paling ditunggu umat muslim pada bulan Dzulhijjah. Nah, pada bulan Dzulhijjah umat Islam juga merayakan yang besar Idul Adha. Maka Idul Adha biasa juga disebut Idul Kurban. Lalu kita akan mempelajari tentang ibadah haji dan ibadah kurban. Maksud atau berwujud. Jadi pelaksanaan ibadah haji berarti datang menziarahi Ka'bah dan melakukan serangkaian ibadah sesuai ketentuannya. Syarat wajib haji. Yang pertama, Islam. Orang yang ingin berhaji haruslah seorang muslim. Jika non-muslim, maka hajinya tidak diterima sebelum ia masuk Islam. Kembali, artinya sudah dewasa. Orang yang sudah dewasa mampu membedakan baik dan buruk. Anak yang belum balik tidak diwajibkan melaksanakan ibadah haji. Berakal. Orang yang tidak berakal atau orang gila tidak terkena kewajiban haji, karena ibadah haji harus dilaksanakan dengan kesadaran penuh. Bisa atau mampu. Mampu di sini diartikan mampu secara fisik dan keuangan. Karena berangkat haji membutuhkan biaya yang besar, uang yang didapatkan pun bukan dari hasil berhutang. Rukun haji. Rukun haji merupakan serangkaian kegiatan yang harus dilakukan dalam pelaksanaan ibadah haji. Apabila salah satu rukun haji tidak dikerjakan, maka hajinya tidak sah. Rukun haji yang pertama, ihram, yaitu berniat mengerjakan ibadah haji dengan cara memakai pakaian ihram di mikot. Ihram adalah artinya menyambut. Saya menyambut panggilanmu, tiada sekutu bagimu. Saya menyambut panggilanmu. Sesungguhnya segala pujian, kenikmatan, serta kekuasaan adalah milikmu. Tiada sekutu bagimu. Sa'i. Sa'i adalah perjalanan atau berlari-lari kecil antara Bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Tahallul, yaitu memotong atau mencukur rambut. Pelaksanaannya dengan cara memotong rambut paling sedikit 3 helai. Rukun yang terakhir, tertib, yaitu pelaksanaan seluruh rukun haji dengan urutan yang sesuai. Wajib haji merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam pelaksanaan ibadah haji untuk melengkapi rukun haji. Wajib haji ini apabila tidak dikerjakan, maka hajinya tetap sah, tetapi harus membayar dam atau denda. Yang pertama, berihram dari mikot. Mikot adalah batas tempat. Bermalam di Mina semalam penuh dilakukan mulai sore hari sampai terbitnya fajar, dan boleh juga dilakukan dengan bermalam paling sedikit 2/3 malam. Melontar jumlah mula, mustaq, dan akobah pada hari tasyrik. Melontar jumlah merupakan melempar batu pada sebuah tempat yang diyakini untuk memperingati saat setan mengudara di Ibrahim
baik agar tidak menyembelih putrinya Nabi Ismail dalam melaksanakan perintah Allah. Tawaf wada, yaitu melakukan tawaf perpisahan pada saat akan meninggalkan kota Mekah. Tawaf wada merupakan tugas terakhir dalam pelaksanaan ibadah haji yang materi kali ini mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, setelah kita menonton video yang dibayar, Ibu akan bertanya. Di bulan apakah umat Islam melaksanakan ibadah haji? Ada yang tahu? Silakan Adibah. Pada bulan Dzulhijjah. Bagus. Pada bulan Dzulhijjah. Baiklah, pertanyaan kedua yaitu ibadah haji merupakan rukun Islam yang keberapa? Ayo sekali lagi yang tahu. Silakan Kasim. Kelima, naik haji di Kawah. Bagus, tepuk tangan untuk Kasim. Untuk selanjutnya, di kota manakah umat Islam melaksanakan ibadah haji? Ada yang tahu lagi? Oh, Arjuna silakan. Di Mekah. Betul. Pertanyaan terakhir yaitu apa itu ibadah haji? Ada yang bisa? Oh, silakan Aulia. Perjalanan spiritual ke Mekah untuk melakukan serangkaian ritual ibadah di Baitullah Ka'bah pada bulan Dzulhijjah. Ya, tepuk tangan. Ya, bagus semuanya. Alhamdulillah udah pada bisa ya dan memahaminya. Sekarang kita akan lanjutkan yaitu kita akan kerja kelompok, akan dibagi kelompok. Ada berapa kelompok? Kelompok 1, kelompok apa? Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Itu namanya apa dan gambarnya apa? Nanti ada di gambarnya, akan ditempelkan sesuai dengan urutannya. Rukun haji ada berapa? Ada? Ada 6 ya. Nanti kalian ibu bagikan seperti ini. Dan ini gambarnya. Perhatikan ya. Silakan kalian tempelkan di yang ruang kosong atau lembaran kosongnya menurut urutan sesuai dengan rukun haji. Sudah paham? Baiklah dibagikan ya. Kelompok 1 isinya akan menempel sesuai urutan. Setelah selesai nanti kita akan adakan presentasinya. Ya, silakan dikerjakan dan didiskusikan dengan kelompok masing-masing. Ya, silakan. Mana dulu? Ayo keluarkan yang itu semuanya coba. Ada contohnya kan? Coba ada yang belum jelas? Nah, nanti boleh ditempel. Mana yang ditempel? Ya nanti ibu ini ya. Sudah ditempel? Oh ya. Sudah semuanya? Baiklah anak-anakku semuanya. Kalau kerja kelompoknya sudah semua selesai, kita akan melihat hasilnya. Ya, kita akan lanjutkan dan mencocokkan di gambar. Mencocokkan di gambar. Sudah selesai semua?
Yang udah selesai silakan maju ke depan. Ya, yang kelompok-kelompoknya aja ya untuk presentasinya. Maju ke depan. Baru di depan. Ya, kelompok satu mana? Sekali saja, tapi sedikit. Nah, benar. Ya, maju dikit. Kelompok satu mana kelompok satu? Urutan ya, kelompok dua mana? Ya, geser sini, geser. Ya. Nah, itunya. Kelompok 4 dari kelompok 5 lalu kelompok 6 maju. Udah semua? Nah, coba lihat semuanya. Coba dilihatkan teman-temannya. Udah benar semua? Tepuk tangan. Nah, silakan duduk anak-anak. Jadi kita sudah menyelesaikan yaitu tugas dalam kelompok. Dan hasil gambarnya 1 kita 2 buku ketiga 4 kelima 6 haji atau tertib itu sudah menjadi haji mabrur atau mabrur. Di sini ada soal. Di sini ada soal asesmen. Nama asesmen itu adalah soal pilihan ganda nanti dibalikan dan kalian akan mengerjakan divisi dalam bentuk pilihan ganda A, B, C, D ya. Ibu akan bagikan lembarannya. Siapkan alat tulisnya, penghapusnya. Sudah siap semua? Nah, silakan dikasih nama. Ya. Ya, silakan tulis namanya. Isi. Ada yang bertanya? Atau udah selesai? Udah selesai? Nah, ada gimana? Bisa? Ada yang menggunakan enggak? Udah selesai? Baiklah, kesimpulannya di sini yaitu
haji adalah ibadah dalam Islam yang menanamkan apa? Ketaatan, apa lagi? Ketakwaan, apa lagi? Pengabdian yang utuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi haji itu membutuhkan pengorbanan, apa lagi? Kesabaran dan keikhlasan. Semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk meningkatkan iman kita kepadanya. Bagaimana perasaan kalian kita mengikuti pelajaran ini? Apakah senang? Senang. Alhamdulillah. Kita bisa mengerti ada wajib hajinya, rukun hajinya, syarat sah hajinya, sehingga menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan dalam umat Islam. Kalau tadi kita adalah membahas tentang ibadah haji. Dalam ibadah haji itu kita harus benar-benar pertemuan kita hari ini tentang ibadah haji. Mudah-mudahan untuk minggu depannya kita akan lanjutkan ke ibadah kurban. Nah, sedikit ibu akan bertanya, kurban itu apa ya? Menyembelih hewan pada Idul. Iya, bagus. Ya, bagus. Jadi kamu harus tahu, setelah kita rukun haji, nanti kita kurban. Sebentar lagi kita akan mengadakan ibadah Idul Adha. Kurban itu yaitu dengan hewan berupa, kalau di Mekah apa namanya? Onta. Onta lebih besar ya. Kalau di Indonesia banyaknya apa? Sapi, domba, kambing. Beda dua, kambing dan domba. Beda nggak kambing dan domba? Beda namanya, tapi sama hewannya sama ya. Jadi kita harus benar-benar memahami dan menjalankan. Terus paham ya? Ada yang bertanya lagi? Sudah jelas semuanya? Alhamdulillah. Nanti kita akan lanjutkan untuk minggu depannya, yaitu ibadah kurban. Ya, ibadah kurban. Bila anak-anak kalian, dalam pertemuan akan datang kita akan mempelajari tentang ibadah kurban tersebut, dan anak-anak baca alhamdulillah karena selesai belajar ini. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat bagi kita semua dan kita selalu sehat sehingga bisa menuntut ilmu. Baca hamdalah. Alhamdulillah.